Di sebuah desa kecil di Timur Tengah, hiduplah seorang pria cerdas dan jenaka bernama Abu Nawas. Abu Nawas terkenal bukan hanya karena kebijaksanaannya dalam memecahkan masalah, tetapi juga karena kelucuan dan tipu muslihatnya yang cerdik. Hari itu cuaca sangat cerah membuat penduduk sangat nyaman beraktivitas. Pasar pun sangat ramai dan dipenuhi para pembeli dan penjual. Abu Nawas tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Di hari yang cerah itu, ia memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Setelah beberapa saat menikmati udara segar dan sinar matahari, ia tiba di sebuah lapangan yang ramai. Di lapangan tersebut, ia melihat banyak sekali orang berkumpul dan melihat ke arah tengah lapangan. Abu Nawas pun menjadi penasaran tentang apa yang menarik perhatian banyak orang di sana. Ia pun mendekati salah seorang dari mereka dan bertanya mengenai apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka semua penasaran dengan seekor unta yang katanya adalah unta ajaib. Mendengarnya, Abu Nawas menjadi semakin tertarik. Kabarnya, unta itu memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki makhluk lain, yaitu bisa mengerti bahasa manusia. Namun, meskipun unta tersebut memahami setiap kata yang diucapkan, ada satu hal yang membuatnya semakin istimewa, ia hanya mau menurut kepada pemiliknya saja. Sang pemilik unta, seorang pria tua dengan percaya diri melangkah maju ke tengah kerumunan yang semakin padat. Dengan suara lantang, ia meneriakkan sebuah tantangan kepada para warga yang berkumpul saat itu. Akan ada hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat unta itu mengangguk-angguk. Mendengarnya, penonton pun langsung bersorak tidak sabar mencoba tantangan yang menarik itu. Banyak penonton yang memberanikan diri untuk maju satu persatu, masing-masing mencoba peruntungan mereka dengan berbagai cara untuk membuat unta itu mengangguk-angguk. Ada yang berbicara lembut, ada pula yang mencoba membujuk dengan gerakan tangan, namun semua usaha mereka berakhir sia-sia. Unta itu tetap berdiri tak bergeming, seakan hanya menunggu perintah dari satu-satunya orang yang diakuinya sebagai tuan. Abu Nawas berdiri di pinggir kerumunan, matanya tak lepas mengamati setiap upaya yang dilakukan oleh para pemuda yang mencoba menaklukkan unta ajaib itu. Melihat kegagalan demi kegagalan ini, rasa penasaran Abu Nawas menjadi semakin besar. Ia terus memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi unta itu, mencoba mencari petunjuk atau pola yang mungkin terlewat oleh yang lain. Rasa penasaran yang semakin besar akhirnya mendorong Abu Nawas untuk melangkah maju dari tempatnya berdiri. Setelah cukup lama memperhatikan dari kejauhan, ia merasa sudah saatnya untuk ikut mencoba tantangan yang diberikan oleh sang pemilik unta. Dengan tenang, Abu Nawas mendekati unta tersebut, langkahnya mantap dan ia pun menatap unta untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, Abu Nawas bertanya dengan lembut, "Apakah kau mengenalku?" Unta itu hanya menggeleng pelan. Kemudian, Abu Nawas melanjutkan, "Apakah kau takut padaku?" Unta itu kembali menggeleng tanpa ragu. Lalu, dengan nada lebih serius, Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah kau takut kepada tuanmu?" Kali ini, unta itu tampak ragu, namun setelah sejenak berpikir. Akhirnya ia mengangguk-angguk perlahan. Semua penduduk pun terkejut melihat Abu Nawas yang akhirnya bisa memecahkan tantangan itu. Abu Nawas berhasil membuat unta itu mengangguk-angguk karena ia memang sangat takut kepada tuannya. Atas keberhasilannya, pemilik unta menepati janjinya dengan menyerahkan hadiah besar kepada Abu Nawas. Ia tidak berani mengingkari, karena banyak sekali penduduk yang menyaksikan kejadian itu. Akhirnya, Abu Nawas menerima tumpukan koin emas sebagai imbalan atas kecerdikannya yang berhasil membuat unta itu mengangguk. Namun, begitu sampai di rumah, kemarahan sang pemilik unta tak terbendung lagi. Dengan wajah yang penuh amarah, ia segera membawa unta itu ke bagian belakang rumahnya yang sepi, jauh dari pandangan orang lain. Di sana, ia mulai melampiaskan kekesalannya pada binatang malang tersebut. Ia merasa sangat malu karena dikalahkan di hadapan banyak orang. Karena itu, pada malam hari, pemilik unta melatih untanya lagi dengan harapan esok harinya bisa membalas dendam kepada Abu Nawas. Ia melatih untanya agar mengangguk-angguk, sambil mengancam akan menghukum berat jika unta tersebut terpengaruh oleh penonton. Unta itu harus terus menganggukkan kepalanya, tidak peduli pertanyaan apapun yang diajukan, terutama oleh Abu Nawas.
Keesokan harinya, unta itu kembali berdiri di lapangan disaksikan banyak penduduk yang kembali datang untuk menyaksikan tantangan baru. Tidak seperti kemarin, hari ini tantangannya adalah membuat unta itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Banyak penonton ingin mencobanya. Namun, seperti yang terjadi di hari sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membuat unta itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Unta itu hanya mengangguk-angguk setiap diberikan pertanyaan apapun. Abu Nawas yang hari itu mendengar ada kerumunan lagi, ikut menyaksikan unta itu dari jauh. Sambil memikirkan sebuah ide untuk tantangan kali ini, Abu Nawas lalu maju ke depan. Ia pun ingin memberikan pertanyaan kepada unta seperti hari sebelumnya. Abu Nawas bertanya apakah unta mengenalnya. Unta itu mengangguk. Lalu ia bertanya lagi, apakah unta itu takut kepada tuannya? Dan unta pun terus mengangguk. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah balsam dari kantongnya dan bertanya, apakah unta itu mau digosok wajahnya menggunakan balsam? Karena sudah berjanji pada tuannya untuk terus mengangguk, maka unta pun mengangguk dan Abu Nawas segera mengoleskan balsam itu ke wajah unta. Tentu saja unta itu merasa kepanasan. Wajahnya menjadi merah seperti terbakar, dan keringat mulai menetes dari seluruh tubuhnya. Panas yang ditimbulkan oleh balsam yang melumuri wajahnya membuat unta tersebut semakin panik dan gelisah. Sensasi terbakar dan tidak nyaman yang dirasakannya membuatnya sulit untuk tetap tenang. Melihat situasi yang semakin memburuk dan ketidaknyamanan yang dialami unta, Abu Nawas segera menggunakan kecerdikannya. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah botol balsam yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Abu Nawas pun bertanya kepada unta, apakah unta itu mau digosok lagi wajahnya dengan balsam ini sampai habis? Mendengar itu, tentu saja si unta menjadi semakin panik dan ketakutan. Sang pemilik unta yang berdiri di dekat Abu Nawas pun langsung mengerti apa yang akan terjadi pada untanya kali ini. Untanya pasti tidak akan mau jika wajahnya harus digosok 2 kali dengan balsam yang ukurannya bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Akhirnya, dengan panas balsam yang membakar di wajahnya, unta itu mulai kehilangan fokus dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan naluri alaminya untuk merespons situasi dengan cepat, unta itu mulai menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mengarahkan kepala yang terus bergerak tersebut kepada Abu Nawas, untuk menunjukkan reaksinya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil memenuhi tantangan yang diberikan oleh pemilik unta. Dengan kecerdikannya, ia berhasil membuat unta itu menggeleng-gelengkan kepalanya, sebuah pencapaian yang sulit dicapai oleh orang lain. Berkat keberhasilannya, Abu Nawas kembali mendapatkan koin emas dari pemilik unta sebagai penghargaan atas kepiawaiannya. Dari cerita Abu Nawas dan unta ajaib, kita dapat mengambil hikmah berharga tentang menghadapi tantangan dan situasi yang sulit. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas sangat penting dalam menghadapi tantangan. Dengan berpikir di luar kebiasaan,